Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dari kelas PJK IRD. Saya akan membahas tentang pembinaan mutu sumber daya manusia pada bab 2 ilmu kesehatan. Baik. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan. Nikmatnya makanan, minuman, serta kemampuan bergerak dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang bila mana kita tidak sehat. Oleh karena itu, sehat harus disyukuri. Mensyukuri rahmat dan nikmat sehat ini tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam upaya nyata. Ternyata tidak selalu mudah untuk menerjemahkan rasa syukur itu dalam upaya nyata atau dalam perbuatan baik yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bab 2. Pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas penyakit, cacat maupun kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan 3 aspek sehat menurut pengertian WHO tersebut di atas. Jadi, sehat menurut WHO adalah kesejahteraan paripurna atau sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial. Kalaupun seorang benar-benar bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan, ia belum dapat disebut sehat kalau tidak sejahtera paripurna, tidak sejahtera seutuhnya. Sejahtera jasmani adalah sejahtera lahiriah, yaitu tidak ada gangguan, kekeluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepala jasmania, tidak sakit, tidak disakiti, dan tidak saling menyakiti. Sejahtera rohani adalah sejahtera batiniah, yaitu tidak ada gangguan, keluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada rohaniah, tidak dibenci, dan tidak saling membenci. Lalu apakah ada manusia yang sehat paripurna memenuhi kriteria sehatnya WHO? Hal demikian tentu sulit kita jumpai dengan manusia selama bayi dikandung badan, bahkan sejak sebelum terjadinya pembuahan, dan selama kehidupan dalam kandungan ibu senantiasa dihadapkan kepada berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit dan bahkan maut. Hakikatnya, sehat yang kita miliki bukanlah suatu yang mutlak, tetapi menunjukkan tingkatan atau derajat sehat, yaitu keadaan sehat yang terletak di antara sakit sempurna atau menjelang ajal, dan sehat sempurna, rumusan sehat WHO. A. Tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab kita pada derajat sehat yang berarti tingkat sejahtera yang harus kita miliki merupakan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat lingkungan hidup kita, kesejahteraan masyarakat bangsa, dan bahkan kesejahteraan masyarakat dunia. Apakah sejahtera setara dengan banyaknya uang dan harta yang ada pada kita? Sesungguhnya WHO tidak pernah mengkaitkan kesejahteraan dengan harta, tetapi dengan sehat. Tetapi benarkah harta tidak berdampak pada kesejahteraan? Memang harta berdampak pada kesejahteraan, tapi sifatnya sangat relatif, tergantung pada pola sehat rohaniah. Kalau ia mendapat ahli bersyukur atas harta apapun yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka ia akan menjadi orang-orang kaya yang bahagia dengan hartanya. Dalam hal sebaliknya, maka orang itu akan merasa miskin dan sengsara dalam limpahan hartanya. Disinilah pentingnya pendidikan moralitas bangsa. B. Batas kebugaran medis. Propolis. Bagaimana saya tahu bagian atas ini ialah pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani.
pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan, pertolongan, dan layanan dari orang lain disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan, bisa kita meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Hal ini disebabkan karena ilmu yang dipengerahkan Allah kepada masing-masing kita menang sangatlah sedikit. Mereka tidak sedikit pun mencakup ilmunya kecuali yang dikehendakinya. Quran Surah 2 ayat 255. Ini berarti bahwa kita dengan ilmu kita masing-masing mempunyai tanggung jawab saling mengkontribusikan dalam kebersamaan untuk mencapai tingkat kesejahteraan bersama yang lebih baik. Secara objektif, dokter pun hanya dapat menunjukkan siapa yang sehat dan siapa yang sakit, tetapi bila harus menunjukkan di mana batas medis fisiologis antara sehat dan sakit, maka sungguh sangat sulit untuk menentukannya. C. Wadah kebersamaan. Kita masing-masing bertanggung jawab terhadap kita, yang berarti kesediaan paripurna diri keluarga maupun masyarakat. Karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Dalam lingkungan yang terlebih berbatas, kebersamaan dapat menjadi lebih bermakna bila kepada setiap anggotanya dinamakan rasa persaudaraan. Tetapi persaudaraan dapat kebersamaan saja berlomba memperlihatkan kondisi yang dinamis, wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antara untuk mendapat mewujudkan kesejahteraan jasmani, rohani maupun sosial. D. Karunia Allah. Setiap orang yang sangat itu yang sejahtera lahir, jasmani, batin, rohani, dan sosial. Sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukurinya dengan upaya nyata. Dalam lingkup kehidupan masing-masing aktif berperan saling melayani antar sesama individu untuk menuju sejahtera sosial dan lebih baik dalam lingkup kehidupan lembaga apapun yang di dalam, dengan mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Selanjutnya, sangat perlu dirumuskan dan dimandangkan apa yang menjadi semboyan atau moto, visi dan misi lembaga, karena moto lembaga adalah kurnian perlombaan yang akan harus pula menjadi merani sejumlah anggotanya. Semboyan atau moto harus tegas, lugas, dan ringkas, tetapi penuh makna bagi kehidupan di dalam fana alam baka. Tidak diperlukan lagi semboyan, karena di sana tidak ada persaudaraan, tidak ada kebersamaan, tidak ada pertolongan yang dapat kita berikan ataupun kita terima dari siapapun. Tidak ada saling melayani, karena di sana kita masing-masing harus bertanggung jawab diri atas segala amal perbuatan kita di dalam final sesungguhnya. Persaudaraan kebersamaan saling melayani perlu kita oleh semua individu untuk mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi semua orang. Betapa damai dunia bila kita semua waras sehat seutuhnya. Pendidikan. Sarana utama dan prasarana pendidikan adalah pembuatan sedikit menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani, rohani yang meliputi aspek spiritual, ekonomi, dan intelektual, dan sosial, dengan memakamkan sikap dan perilaku yang menempatkan persaudaraan, kebersamaan, saling melayani melalui proses kebiasaan yang tinggi dalam merupakan keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang peliharaan. Kelengan senantiasa pemohon ridho Allah. Lembaga tinggi kependidikan, khususnya pendidikan keolahragaan, sungguh memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas demikian, karena lembaga inilah yang mempunyai akses sangat besar untuk meraih penyampaian kesadaran pertama pendidikan seperti yang dirumuskan di atas. Telah diketahui secara luas bahwa dengan perjalanan dan melakukan yang tepat, maka olahraga adalah
nyata berperan dalam menyehatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sungguh harus dihayati oleh para pembina olahraga serta guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga untuk mendapat melaksanakan olahraga secara tepat dan di lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah pondok-pondok pesantren. Sesungguh besar para olahraga bagi pembinaan moralitas bangsa, bagi kesehatan dan kecerdasan serta keteramnya kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, ketertiban, kejujuran dalam sportivitas, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai dan saling melayani untuk menuju kepada kehidupan sehat dalam arti sehat seutuhnya yang tentram, sejahtera dan damai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.